Ada. Ini fitur baru dari Quizizz ya. Jadi ada fitur yang namanya slide. Dia semacam Google Slide tapi bisa gabung sama kuisnya, jadi lebih interaktif. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mereview kembali apa-apa saja yang sudah kita pelajari dari sifat koligatif larutan dari awal. Nah, untuk di awal Pak tanya dulu gimana sih suasana hatimu hari ini? Senyum-senyum si jantung Pak. 4 orang senang, 6, 7, wah banyak sekali yang bahagia. Siapa dari kalian yang tidak pernah bikin teh manis panas? Kalau Pak tanya yang pernah, pasti kebanyakan pernah ya, karena di rumahnya tidak ada pembantu. Ya Pak. Betul Pak. Tidak pernah ini. Betul saya. Kenapa sih Pak nanya tadi, kok pernah bikin teh manis yang panas gitu? Karena ketika kalian membuat teh manis itu, apalagi yang panas, kalian secara tidak sadar telah membuat larutan gula. Kalau kita tidak pikirkan atau kita tidak terlalu memikirkan tehnya, secara umum yang namanya teh manis itu pasti dia dari gula dan air hangat. Teh manis panas ini merupakan campuran ya antara gula dan air panas. Nah, ini disebut sebagai larutan. Larutan ini mempunyai pengertian yaitu campuran antara dua atau lebih zat terlarut dan zat pelarut. Jadi ada zat terlarutnya dan ada zat pelarutnya. Dalam hal ini, dalam kasus membuat teh manis panas, zat terlarutnya adalah gula dan zat pelarutnya adalah air panas. Nah, ini larutan punya sifat yang unik dan khas. Sifat itu dinamakan sifat koligatif larutan. Jadi tidak hanya beberapa larutan, tapi semua larutan itu mempunyai yang namanya sifat koligatif. Entah itu larutan gula, larutan garam, terus larutan alkohol, dan lain-lain. Dari gambar yang ada di pilihan itu, yang mana yang lebih sulit mendidih? Lebih sulit ya. Jadi butuh waktu lama sebelum dia mendidih. Yo, ini baru satu orang yang jawab nih, cepat banget nih. Yang mana yang lebih sulit mendidih? 0,1 mol sukrosa. Sukrosa itu apa? Tahu sukrosa? Enggak, Pak. Ayo tebak-tebak berhadiah. Sering dengar ya di makanan, di minuman gitu ada sukrosa. Apa itu sukrosa? Soda. Apakah soda? Ayo ada jawaban lain. Gula. Salah ya? Gula pasir Pak. Gula pasir apa? Garam, Pak. Gula merah. Garam sukrosa, Pak. Garam sukrosa, Pak. Garam lagi ya. Ayo, siapa lagi? Garam. Itu Pak, saya sering dengar Pak. Garam sukrosa, Pak. Uyah, Pak. Gula, Pak. Ya, garam Sukrosa itu ya, Pak. Itu adalah gula pasir. Ya, Baji yang salah ya. Ada yang jawab yang konsentrasinya lebih kecil. Ada yang jawab tidak ada yang sulit. Yang lebih sulit mendidih itu adalah yang konsentrasinya tinggi atau yang larutannya lebih pekat. Kok lagi soal yang tadi nih, Pak? Oh, ini lain nih. Coba baca soalnya. Yang mana lebih sulit membeku, ayo. Itu ada larutan sukrosa dan larutan etanol. Etanol tuh apa, Pak? Etanol. Etanol. Ada kamu lihat di UKS. Alkohol berapa persen gitu. Oh, ini jawabannya. Itu etanol. Nah, Tarani tuh nyalip dia. Sama pertanyaannya yang mana lebih sulit membeku. Tapi yang saat ini dikasih adalah sama-sama etanol ya.
itu alkohol. Kalau kalian beli minuman keras juga mengandung etanol, tapi nggak banyak, cuman 1-2% gitu. Paling banyak untuk makanan minuman, etanol tuh paling gede 5%. Kalau lebih dari itu racun ya untuk manusia, malah dipakai untuk pengobatan, membersihkan luka. Iya benar ya Pak. Nah tuh ada 14G nyelipit tuh Gimana Pak? di peringkatnya. Nomor, wih, bentar. Next slide. Jadi yang benar adalah yang paling sulit membeku Yang itu paling sama banyak. dengan yang paling sulit mendidih ya. Iya Pak, sama. Makin pekat, makin sulit, makin perlu banyak energi. Yang mana lebih mudah mendidih? Boleh pilih. Nah, yang mana lebih mudah mendidih ya? Yang ini. Kasih 5 pilihan. Kamu boleh jawab 1 aja, boleh jawab 2, boleh jawab 3, boleh jawab semuanya. Udah Pak, pilih 2 aja Pak. Yang paling mudah mendidih. Kalau jawab 2 tuh gimana? Kalau udah milih nih Pak. Udah milih. Pilih 2, habis itu submit dah. Punya saya kedut-kedut Pak, nggak bisa ditekan ya Pak. Kedut-kedut. Kedut-kedut kenapa Sinyalnya tuh? berat itu sinyalnya. Iya Pak, sinyalnya dia rumah di alas di Dewa sana Pak. Untuk Kajo Pak. Gangguan Laha sinyal Asman. Pak, gangguan. Nih ya, jadi dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi, kita dapat simpulkan bahwa sifat koligatif itu adalah sifat fisik ya dari suatu larutan yang hanya dipengaruhi oleh jumlah partikel terlarutnya. Jumlahnya gitu yang mempengaruhi, bukan jenisnya. Tadi etanol sama gula itu beda tuh senyawanya. Pusatnya beda, tapi karena jumlah partikelnya sama, maka sifat koligatifnya sama. Semakin banyak zat terlarut, maka sifat koligatif akan semakin besar gitu. Semakin banyak zat terlarut itu artinya apa? Artinya dia itu makin pekat gitu. Kalau zat terlarutnya sedikit, maka larutan itu disebut larutan encer ya. Jadi kalau kita bandingkan segelas air, ada 2 gelas air nih, masing-masing itu ada yang diisi 3 sendok gula dengan diisi 6 sendok gula. Tentu saja kalau kita panaskan, maka yang lebih encer atau yang zat terlarutnya sedikit, yang paling cepat mendidih, yaitu yang ditambah 3 sendok gula. Nah, ini ada pertanyaan lagi, sifat koligatif larutan ada berapa tuh? Ada 4. Berapa? Ada 4. Ada berapa tadi? Ada 2, ada 4. Ayo, yang mana yang benar? 2 bukan 2 Pak. 4 Pak. Coba yang jawab 4 apa aja? 2 Pak. Penurunan Pak, saya. Siapa? Ayo. Saya Pak, Nita Pak. Ya, coba Nita. Penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik Pak. Itu soal esai, jadi bebas kalian mau ngetik. Ini isi absensi nih Pak. Oh, ini absen ya? Nanti screenshot ya yang dapat apa peringkat 1, 2, 3-nya, kirim ke WA saya, nanti saya kasih bonus pulsa ya.